Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmah Wijayanti dan partner saya Arif Fauzi Fadila ingin mempresentasikan mata kuliah dakwah tematik konsep good governance. Oke, mari lanjut saja ya. Yang pertama itu ada latar belakang. Kenapa harus latar belakang? Kita membuat makalah pun harus tahu latar belakang kita membuat makalah ini apa. Ya, makalah atau PPT seperti itu. Jadi, latar belakang itu di situ ada dua. Yang pertama itu adanya perkembangan interaksi sosial, politik, pemerintah, dan masyarakat. Dan yang kedua adanya dinamika sistem sosial politik. Apa sih kayak adanya perkembangan interaksi sosial politik? Nah, politik, pemerintah, dan masyarakat itu biasanya itu dibagi-bagi banyak ya gitu. Contohnya itu adanya pergerakan sosial politik di mana peran sektor swasta dan lembaga swadaya masyarakat meningkat. Sebelumnya peran pemerintah lebih dominan. Kondisi makin sulit, kompleks, dinamis, beraneka ragam sesuai dengan perkembangan kebutuhan manusia. Dan selanjutnya itu ada keterbatasan kapasitas aparatur pemerintahan untuk mengakomodasikan kondisi di atas. Adanya kolaborasi pemerintah, swasta, masyarakat, dan banyak hal yang lainnya. Dan untuk yang kedua itu adanya dinamika sistem sosial politik itu ada apa aja? Internal Indonesia, krisis multidimensi atau situasi politik tak stabil, ancaman disintegrasi, kepercayaan masyarakat menurun, penegakan hukum lemah, penanganan KKN lemah, pemulihan ekonomi lambat, pengangguran dan kemiskinan meningkat, daya saing pun turun. Untuk selanjutnya lagi itu ada multi partai menjelang pemilu 1999. Perlu memahami jenis interaksi sosial politik, interferensi atau gangguan atau saling pengaruhi, interference atau keterlibatan atau interventions atau campur tangan seperti itu. Untuk selanjutnya ada pengertian, karena kita membahas materi konsep good governance, kita harus tahu pengertian konsep itu apa dan good governance itu apa secara umum ya ini. Nah, pertama, pengertian konsep adalah suatu arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Dan untuk good governance sendiri itu suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisiensi. Seperti itu. Dan untuk selanjutnya itu ada kompleksitas sistem sosial politik meliputi itu ada tiga ya. Yang pertama itu seleksi dan reduksi struktur, dan yang ketiga itu operasional. Dan untuk mencapai kompleksitas tersebut kita perlu perlu mencari alternatif pemecahan dan dipilih yang terbaik, seperti implikasinya terhadap pemerintahan. Seperti itu. Apa sih implikasi terhadap pemerintahan? Yaitu ada dari pendekatan beragam, birokrasi kaku, hierarki, otoriter itu menjadi kepemerintahan modern yang dinamis, jaringan kompleks tetapi hubungan sederhana, keanekaragaman tindakan dan kebijakan sesuai dengan situasi dan kualitas interaksi sosial politik. Jadi seperti itu. Untuk selanjutnya itu ada keberhasilan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik sangat ditentukan oleh keterlibatan dan sinergi atas unsur-unsur dalam kepemerintahan yang dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu yang pertama itu negara atau pemerintahan. Negara atau pemerintahan itu konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani. Dan yang kedua itu ada sektor swasta. Sektor swasta itu pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar.
Dan untuk yang ketiga itu ada masyarakat madani. Masyarakat madani ini adalah sekelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada di antara atau di tengah-tengah pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik, ekonomi. Seperti itu. Selanjutnya lagi ada pola hubungan aparatur atau birokrasi dalam kecenderungan sikap mereka terhadap klien atau masyarakat atau kelompok dapat dibedakan dalam dua kategori. Seperti ada dua di sini ya. Dan yang pertama itu service orientation dan social control orientation. Untuk service orientation itu birokrasinya itu memberikan pelayanan dan orang-orang yang berhubungan dengannya dengan sikap pelayanan yang profesional yang bertujuan menjamin keputusan pihak yang dilayani. Nah, sedangkan social control orientation itu birokrasi dengan lebih menekankan pada pengendalian atau pengawasan karena ia menjalankan suatu peraturan guna memelihara ketertiban masyarakat. Nah, untuk menjalankan ini ya kan udah pola hubungan birokrasi seperti itu. Kita pun perlu membutuhkan sebuah aparatur. Aparatur itu apa sih? Aparatur merupakan suatu komunitas individu-individu yang memiliki tugas dan fungsi terlembagakan untuk melayani rakyat di antara secara singkat sebagai pemikir, perencana, pelaksana sekaligus pengawas jalannya kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat atas nama kepala daerah. Untuk selanjutnya itu ini sebelum kita membahas ini itu ada dalam konteks pemerintah yang baik, salah satu kunci sukses terpenting dari adanya perubahan dalam proses governance terletak pada individu-individu yang ada di dalam proses governance itu sendiri. Individu-individu adalah mereka yang menciptakan dan memelihara perubahan. Menurut pendapat ahli pendapat itu ada Wilson dan Roosevelt mengemukakan 4 alasan resistensi individu terhadap perubahan, yaitu yang pertama itu ada kepentingan pribadi, yang kedua itu ada rendahnya tingkat kepercayaan, yang ketiga perbedaan pandangan atau penilaian, yang keempat rendahnya toleransi terhadap perubahan. Jadi seperti itu. Jika aparatur yang baik adalah mampu memberi kepada masyarakat apa yang mereka butuhkan, bahkan sebelum masyarakat itu sendiri memintanya, dalam keadaan seperti ini, hati nurani aparatur pemerintah adalah hati nurani dari masyarakat itu sendiri. Selanjutnya ya, nah untuk mencapai pemerintahan yang baik perlu adanya konsep good governance. Ini yang pertama kita cari itu. Nah, yang pertama itu tata pemerintahan yang berwawasan ke depan atau visi strategi. Dan yang kedua itu tata pemerintahan yang mendorong partisipasi masyarakat. Dan yang ketiga itu tata pemerintahan bersifat terbuka, transparan. Dan yang keempat itu tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada lingkungan hidup. Yang kelima, tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada pengurangan kesenjangan. Keenam, tata pemerintahan yang mendorong kemitraan dengan dunia usaha swasta dan masyarakat. Selanjutnya, tata pemerintahan yang terdesentralisasi. Dan selanjutnya, tata pemerintahan yang menggunakan struktur dan sumber daya secara efisien dan efektif. Dan selanjutnya lagi, tata pemerintahan yang cepat tanggap atau responsif. Next, tata pemerintahan yang berdasarkan profesionalitas dan kompetensi. Tata pemerintahan yang demokratis dan berorientasi pada konsensus. Tata pemerintahan yang menjunjung supremasi hukum. Dan yang terakhir itu tata pemerintahan yang bertanggung jawab atau bertanggung gugat akuntabel. Ini itu harus jelas seperti itu. Dan dengan adanya konsep
good governance tersebut, ini adanya konsep ini ya, diharapkan aparatur pemerintah mampu mengubah posisi dan peran dalam memberikan pelayanan ke masyarakat atau publik. Yang pertama itu dari yang suka mengatur dan memerintah berubah menjadi suka melayani. Dan yang kedua itu dari yang suka menggunakan pendekatan kekuasaan berubah menjadi suka menolong menuju ke arah yang fleksibel, kolaboratif, dan dialogis. Yang ketiga, dari cara-cara yang sloganis menuju cara-cara kerja yang realistis, pragmatis. Nah, maka dari itu ketika aparatur telah memiliki pemahaman yang komprehensif dan dia memegang teguh-teguh prinsip good governance secara konsisten, maka akan terwujud pemerintah yang baik dan bersih, sehingga mereka mampu bekerja dalam super team atau kekuatan tim, bukan Superman. Karena sebagai negara sedang berkembang, aparatur pemerintah di pemerintahan daerah di Indonesia menganggap dirinya sebagai yang serba tahu. Seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Itu dari saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.